Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharaini amin. Syartul muridi shadiq min syartil kana yaqul min syartil muridi shadiq an la yahda'a lahu syaukun illa bi liqa'illahi ta'ala wal liqa'u yakunu fid dunya wal barzakh bil musyahadah bil qalbi wa fil akhirah bin nadhar bil ain adh-dhahirah wa kana yaqul kafa bil muridi jahlan an ya'jab bi a'malihi qalu innama kana ajabuhu jahlan li'annahu yurid an yu'tiya bil ajab uyuba nafsihi wa hiya la tataghatta wa kana yaqul la yasduq al muridu fi iradatihi hatta yansalikha min sifati nafsihi ar-radiyah kulliha wa kana yaqul kullu muridin tahawana bi hudur majalisi dzikrillahi kaslan aw lahwan bi hadithi dunya fala budda lahu an yakshifallahu ta'ala uyubahu ala lisani nafsih ila akhir maqala radhiyallahu ta'ala anhu. Syartul muridis shadiq. Beliau al-imam Sya'rani berkata, dan daripada syarat dikatakan seorang murid itu benar-benar murid apabila sudah terdapat dalam hatinya perasaan rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pertemuan dengan Allah di dunia dan di barzakh dengan musyahadatul qalb, menyaksikan Allah dengan ainul basirah. Adapun apabila kelak nanti di akhirat memandang Allah dengan mata kepala atau bin nadhar bil aini dhahirah, maka itu seseorang yang terbuka mata batinnya, ainul basirahnya, pasti dia akan merasakan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Su'ilal Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, atarallaha ya Imam, apakah kau pernah melihat Allah? Kemudian beliau menjawab, kaifa a'bud ma la ara, bagaimana aku nyembah sesuatu yang tidak aku bisa melihatnya. Kaifa tara rabbak, bagaimana kau melihat Tuhanmu? Ara rabbi bi'ainil basirah, aku memandang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata hatiku. Maka itu mata hati yang terbuka akan membuahkan syauq, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan maqamul ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maqam yang pertama yang disebut dengan maqamul musyahadah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu ay al musyahadah, wa in lam takun tarahu fa innahu yarak ay maqamul muraqabah. Ketika kita enggak mampu, kita mesti harus merasa dimuraqabahi, diawasi oleh Allah. Tapi ketika kita sudah merasa senantiasa diawasi oleh Allah hingga tersingkap dari hijab di hati kita dengan kerinduan yang begitu berat kepada Allah, seakan-akan hati kita itu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya inilah yang disebut dengan maqamul musyahadah. Seorang yang dalam maqam muraqabah musyahadah dan seorang murid
mereka pernah suatu saat mendengar di Sewun ada jual namanya saktelbar. Saktelbar itu namanya makanan. Kemudian ketika orang yang mempunyai makom berbeda itu mendengar orang berjualan itu dengan makom yang mereka miliki, di mana yang satu adalah makom yang murid. Makomnya murid ketika mendengar saktelbar, beliau langsung mendengar dan mentafsirkan artinya adalah is'a tarabari. Saktelbari dibilang is'a tarabari. Is'a berupayalah, tara melihat, kau melihat, bari adalah al-khaliq. Kemudian seorang yang telah mencapai muraqabah mendengar hal tersebut mengatakan, bukan yang jelas, bukan sa'atul bari, tapi tadi yang aku dengar adalah sa'ah tarabari. Saatnya sekarang engkau menjumpai dan memandang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ketiga yang makamnya sudah paling tinggi yaitu maqam musyahadah, yang sudah menikmati memandang Allah melalui ainul basirah, beliau berkata, bukan is'a tarabari atau sa'ah tarabari, tapi yang kudengar adalah ma'au sa'abari, alangkah luasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu seorang yang mengaku murid harus bisa merasakan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kerinduan itu obatnya cuma satu, yaitu liqa, bertemu. Kalau kita nggak rindu dengan Allah, nggak mungkin kita bisa bertemu. Harus rindu dulu, setelah rindu, maka liqa al-ahbabi dawa'uhu, bertemu dengan para kekasihlah adalah obatnya. Dari itu beliau mengingatkan kepada kita di dunia dan di barzakh kita harus merasa diawasi oleh Allah dan harus bisa rindu kepada Allah yang nanti akan membuahkan musyahadah, memandang Allah Subhanahu wa taala bi ainil basirah. Adapun kalau seseorang yang mengatakan mampu memandang Allah Subhanahu wa taala secara yaqadhah, maka itu hal yang mustahil, dengan mata kepala enggak ada. Karena memandang kepada Allah itu bisa ilmul yakin, bisa ainul yakin, dan bisa hakul yakin. Dan yang bisa mencapai ainul yakin dan hakul yakin adalah Nabi kita Muhammad SAW yang bisa mampu langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa ilmu yakin kalau Allah itu ada, maka itu ilmu yakin. Seperti seseorang yang tahu Ka'bah itu ada. Yakin karena tawatur. Enggak ada orang yang berkata bohong. Maka ini kita berarti ilmu kita tentang Ka'bah ilmu yakin. Ya, la yazul la yatazalzal, atau tidak goncang dengan dengan gosip orang atau pengaruh orang atau taksir, tidak ada. Tapi ketika kita dapat kesempatan bisa umroh langsung memandang Ka'bah, langsung makom kita naik dari ilmu yakin kepada ainul yakin langsung. Dan ketika kita menyentuh Ka'bah itu sendiri, makomnya nambah lagi hakul yakin. Dan makom yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah makom hakul yakin, yaitu langsung berjumpa memandang kepada Allah Subhanahu wa taala fi lailatul mi'raj. Kemudian wa fil akhirah, adapun nanti di akhirat, nadhar ila wajhillah. Dan tidak ada kenikmatan di akhirat nanti yang lebih nikmat daripada memandang zat Allah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka ketika itu berseri-seri karena mata mereka memandang zat Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada kenikmatan. Apa kenikmatan di dunia ini atau kenikmatan di akhirat yang lebih daripada kenikmatan memandang zat Allah? Enggak ada. Kalau kenikmatan di dunia ini, kata Abdul Aziz Dabbagh, nikmatnya di dunia ini yang bisa kita nikmati lebih dari kenikmatan surga adalah memandang Nabi Muhammad SAW. An-nazar ila Rasulillah yaqadhah. Ini kenikmatan di dunia yang menandingi kenikmatan surga. Karena surga diciptakan untuk beliau Nabi besar Muhammad SAW, maka memandang aslul jannah afdal daripada jannahnya. Kemudian yang kedua, kalau kenikmatan di akhirat adalah memandang zat Allah. Maka dikatakan oleh ulama, ya, wa ma maksuduhum jannatu adnin wala huril hisan walal khiyama siwa nadharil jalil fadha munahum fadha maksudun qaumil kirami. Mereka itu mau masuk surga bukan karena nikmatnya surga, jannatu adnin, wala huril hisan, bukan karena bidadarinya, walal khiyam, bukan karena kusur, siwa nadharil jalil, tujuan utama mereka adalah memandang zat Allah. Sayyidatuna Rabi al-Adawiyah ketika ditanya amatastaqina ilal jannah, kemudian beliau menjawab al-jar qoblad dar. Saya enggak rindu dengan surganya dulu, tapi saya rindu dengan tetangganya, yaitu memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu tidak ada kenikmatan di akhirat seperti kenikmatan kita memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, ma maksudunal hur walal qusur siwa kasfis sutur. Yang aku inginkan bukan bidadari, bukan kusur, tapi aku inginkan kasfis sutur, disingkapkan hijab untuk aku memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti di akhirat sudah jelas kita akan mendapat kesempatan untuk memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga mata kita semua tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memandang zatnya dan memandang kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana yaqul kafa bil muridi jahlan. Cukup seorang murid itu disebut bodoh. An ya'jab bi a'malih, kalau dia sudah ujub, takjub dengan amalnya, heran sendiri dengan amalnya. Masya Allah anak ini ya. Kalau sudah ana hadza masya Allah dibanding fulan, ana khair minhu, ana ahsan minhu, wa ana kita naudzubillah. Kalau sudah murid punya sifat ujub berarti dia bodoh. Wa inna makana ajabuhu jahlan li'annahu yurid an yu'ti bil ajab yuba nafsih wa hiya la tataghatta. Sebenarnya dia itu hanya ingin menutup aib yang pada dirinya, tapi aib itu enggak akan tertutup, pasti terbuka. Ujub hadza penyakit, khususnya para tulabul ilm, para ulama. Karena kalau sudah merasa dirinya punya ilmu, banyak manfaat, merasa dirinya baik, maka fulan dapat hidayah karena aku, fulan dapat hidayah karena aku, fulan hadza na'udzubillah hadza ujub. Ya, kan Imam Ahmad bin Hanbal fi waktil ghargharah, ya, ketika dia waktu dalam keadaan apa? Sakaratul maut. Kemudian talamidnya, murid-murid beliau mengingatkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lakin Imam Ahmad bin Hanbal berkata la. Murid-muridnya heran, ini Imam Ahmad ditalkini kok enggak mau ngomong la ilaha illallah, malah enggak. Setelah selesai daripada ghargharah tadi itu, belum sempat meninggal beliau sadar lagi. Biasa orang mau meninggal itu kadang sakaratul maut kemudian sadar, sakarat lagi, itu biasa. Lah beliau pas sadar kemudian la ilaha illallah. Loh, sekarang kok mau la ilaha illallah, tadi aku katakan la ilaha illallah kau berkata tidak. Mungkin kemudian beliau berkata, aku tidak berkata tidak kepada kalian, tapi aku berkata tidak tadi ini kepada syaitan. Di mana syaitan tadi berkata, syaitan tadi itu ngomong, Syufi Ahmad, fuzta al-an, aflahat al-an, berhasil ente. Anak mulai dulu di dunia terus goda-goda ente nggak bisa-bisa, sampai sekarang ente sakratul maut, ente meninggal husnul khotimah.
top ente, anakku ente, Masya Allah, hebat ente. Kemudian ketika beliau ngomong gitu, setan ngomong kayak gitu, beliau menjawab, lah, mau ente tipu anak, supaya ujub anak. Kalau tadi seumpamanya kita waktu itu ditanya Imam Ahmad bin Hambal, setan berkata haruslah ngakui kalah anak sama ini, top ente, men anak, sapa dulu saya. Nah ketika dia berkata men anak, ya anak ujub keluar. Hadza huwa maradul murid, maradul ulama. Nah, tetapi Imam Ahmad bin Hambal, ndak, itu mau nipu anak supaya anak ujub. La. Itu jangan nipu anak ente. Nah, setan ketika itu sudah kehabisan cara untuk menyesatkan Imam Ahmad bin Hambal, dan akhirnya beliau meninggal dalam keadaan radhiyah mardhiyah, yaitu ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, syarat murid yang shadiq apabila dia betul-betul sudah menghilangkan semua sifat-sifat penyakit hati pada dirinya. Tidak boleh mukmin, tidak boleh seorang murid punya sifat riya, punya sifat sombong, punya sifat ujub. Semua penyakit hati tidak boleh ada di hati seorang murid. Ya, harus belajar untuk menghilangkannya. Nah, kita nggak akan pernah bisa menghilangkan penyakit kalau kita nggak tahu kalau itu penyakit. Kif ente mau menghilangkan panu, ente nggak tahu kalau panu itu penyakit. Yang repot ada orang punya panu di badannya, tapi malah dia bangga, syukur. Ya apa, anak punya kulit Masya Allah, putih sendiri lihatin. Nah, dia tidak tahu kalau ini penyakit ini. Yaftakhir bimaradhu. Syuf, kenapa? Nanti lihat yang sebelah-sebelahnya ini tidak putih kayak ini. Doakan supaya putih semua badan anak. Kifada. Karena dia tidak tahu itu penyakit. Orang sombong juga gitu, nggak tahu kalau dia sombong. Orang riak juga gitu, nggak tahu kalau dia riak. Orang hasad juga gitu, nggak tahu kalau dia ini hasad. Nah gimana mau ngobati? Malah dia bangga dengan kehasutannya. Anak orangnya, tidak mau kalah anak orangnya. Ada orang bangga. Syuf, Pak Dhannas ya gul, anak ini orangnya tidak mau kalah anak ini. Pokoknya ada orang di atas anak harus di atasnya lagi. Syuf, yaftakhir bikibri. Karena dia tidak tahu kibir ada sifat syaitan. Coba kalau tahu itu sifat syaitan, ya istahyan yakul hadzal kalam. Nah ini karena dia nggak tahu, makanya belajar. Belajar ausaf, sifat radiyah. Sifat-sifat yang buruk ini kita harus tahu. Sombong itu gimana? Itu tidak boleh. Hasad itu gimana? Ujub gimana? Itu kita harus pelajari semua. Kalau enggak, kita enggak tahu. Jazakallah khair Imam Ghazali fil Ihya menyebutkan tentang semua bentuk penyakit hati, sebabnya dan semua penyakit ini cara menghilangkannya agar kita tahu ini penyakit. Tidak lihat di dalamnya ada panu, ini masih kecil, mumpung masih kecil, cepat-cepat hilangi. Karena dia tahu. Sebab penyakit ini, panu ini kalau semakin banyak di badan di ini semuanya, semakin sulit ngilanginya. Ayo cepat, mumpung masih sedikit, cepat-cepat ke dokter. Wahakadzal murid. Ente sekarang ini masih muda, penyakit hati belum banyak, kalaupun ada belum parah. Maka kenali penyakit itu dan obati. Cepat-cepat ke dokter, cepat-cepat datang ke gurumu, cepat-cepat kau mengeluh tentang penyakitmu ini. Terus bagaimana cara mengobatinya? Jangan kau biarkan, kalau kau biarkan penyakit ini semakin kronis, semakin parah, dan kalau sudah parah sulit ngilanginnya. Enggak dokter biasa yang bisa menghilangkan. Maka itu para muridin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo pelajari apa itu penyakit-penyakit hati, obati. Secepatnya diobati. Karena kau tahu itu penyakit, dan penyakit hati itulah yang menghijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.